Masih sama Yana yang kali ini gak mau nanya tapi mau ngomong suka-suka. Kali ini kita ngomongin agak serius nih ya terkait soal virus corona dan panic buying. Beberapa waktu lalu virus corona ini menyebar demikian hebatnya dan demikian masifnya di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Di sana virus cepat banget tuh nyebarnya dan di sana pula lah kemudian kota itu diisolasi. Orang-orang tuh nggak boleh keluar dari kota itu, orang-orang itu nggak bisa keluar dari rumah, ditahan sedemikian rupa, nggak usah deh beraktivitas di luar rumah gitu. Pada akhirnya kota Wuhan itu jadi kayak kota mati, sepi banget cuy kalau kita baca di berita atau lihat di video-video di YouTube gitu kan. Virus corona itu menyebar ke sejumlah negara, ya kan, ke Jepang, terus ke Korea Selatan, ke Amerika Serikat, ke Iran gitu kan. Sedemikian cepatnya itu kemudian yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Dan muncullah salah satu fenomena yang bikin ngeri juga, namanya panic buying. Itu terjadi di berbagai negara, di Singapura, Amerika juga sempat orang-orang pada beli, termasuk di Indonesia. Jadi beberapa waktu lalu ketika 2 orang pasien COVID-19 pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Sontaklah orang-orang tuh pada heboh, pada panik gitu, pada ketakutan. Hari itu juga supermarket langsung penuh. Orang-orang pada belanja kebutuhan pokok. Pada beli mie lah, pada beli beras lah, pada beli sabun lah gitu. Pada beli masker lah dan hand sanitizer. Dan gue di hari pertama itu ada juga di supermarket. Waktu itu gue mau beli jagung buat sarapan besok hari. Iya orang kaya, jadi mewah dong. Enggak gitu juga sih. Pokoknya gue lagi mau beli jagung buat sarapan gitu kan. Pas di situ gila antreannya panjang banget cuy. Orang-orang udah kayak, gue pikir kayak, oh ini awal bulan gitu. Orang pakai nyetok buat belanja bulanan. Tapi kayaknya enggak juga sih. Itu pasti gara-gara panic buying, gara-gara Presiden Jokowi itu mengumumkan 2 yang terkonfirmasi. Gua ngantri, antriannya panjang banget dan itu sampai 1,5 jam cuy nunggunya. Itu sebenarnya horor banget sih kalau buat gua. Orang-orang pada panik beli kebutuhan pokok, mie, beras segala macem, masker dan juga kayak hand sanitizer, berbondong-bondong buat ngeborong itu barang. Karena mereka takut kehabisan si masker sama hand sanitizer itu. Ujung-ujungnya nih, hand sanitizer susah dicari, masker apalagi, sekalipun ada itu harganya buset deh bisa nyampe kayak yang biasanya harganya cuma 2.000 bisa nyampe kayak 50.000, 60.000. Lucunya nih dan yang nggak kalah menarik, penyakit lain di luar corona itu di Indonesia juga banyak gitu kan. Ada misalnya stroke atau jantung gitu. Itu tingkat kematiannya juga lumayan banyak gitu. Tapi nggak ada tuh yang namanya panic buying buat ngebeli alat kesehatan gitu atau sayur-sayuran gitu, vitamin gitu kan. Atau mungkin kayak DBD, demam berdarah juga yang menimbulkan kematian dan rasa sakit sedemikian rupa yang juga berbahaya gitu kan. Tapi nggak ada juga tuh yang panic buying terus ngebeli obat nyamuk itu supaya terhindar dari nyamuk Aedes aegypti. Sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa akhirnya si panic buying ini menyebar begitu hebatnya gitu. Orang-orang melakukan panic buying karena pertama gara-gara ketidaktahuan masyarakat terhadap virus corona ini gitu kan. Informasi yang menyebar begitu hebatnya di media sosial, bahkan di media mainstream pun itu memberitakan si corona ini sebegitu menakutkannya gitu tanpa diimbangi dengan sesuatu yang positif terkait si corona ini, akhirnya menimbulkan ketakutan. Terus kalau kita ngomongin penyebabnya juga nih ya, kenapa ada panic buying itu dari salah satu psikolog dari Universitas Hong Kong. Dia bilang bahwa salah satu alasannya adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Masyarakat itu nggak percaya bahwa pemerintah itu bisa menyelesaikan atau menanggulangi dampak dari virus corona ini. Nah, salah satu alasan lainnya, kalau menurut psikolog di Rumah Sakit Adi Husada, dia nyebut bahwa panic buying itu disebabkan karena kecemasan berlebih. Karena ketidaktahuan mereka terhadap si virus corona ini. Jadi sebenarnya mereka takut akan hal yang tidak mereka ketahui. Nah kalau kita ngomongin soal panic buying, sebenarnya si panic buying ini gak cuma terjadi karena wabah atau karena bencana aja. Diskon suatu barang gitu kan, orang-orang buru-buru buat beli karena takut diskonnya kehabisan gitu ya. Atau yang biasanya ditemukan setiap tahun nih di Indonesia adalah ketika masuk ke bulan Ramadan. Orang-orang takut pas Ramadan itu barang-barang susah dicari gitu kan. Ujung-ujungnya mereka buru-buru beli, buru-buru nyetok dalam panikan gitu, membeli dalam kepanikan itu atau panic buying. Ujung-ujungnya biasanya pas masuk bulan puasa harga itu jadi melambung tinggi.
Itulah akibat dari panic buying. Sama seperti yang terjadi karena corona ini, mereka beli stok macam-macam, masker dibeli segudang, gitu. Jadi susah dicari dan akhirnya si harganya jadi mahal. Hikmah yang bisa diambil dari tragedi virus corona ini adalah kita harus tahu lebih banyak nih mengenai si virus corona. Jangan sampai kita takut dengan hal-hal yang sebenarnya kita tidak ketahui. Dan penyebaran virus corona memang sebegitu cepatnya, sebegitu masifnya gitu, sebegitu gampangnya. Tapi kita bisa menghalau dengan berbagai macam cara, misalnya dengan pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, mandi yang bersih tuh. Terus makan makanan yang sehat dan memang diproses dengan baik. Olahraga yang cukup supaya imunitas kita itu terjaga. Dan yang paling penting soal si panic buying ini adalah jangan terlalu berlebihan deh. Intinya lagi adalah waspada harus, tapi kalau panik jangan.